Lu sebagai pemimpin di atas posisinya, lu tuh harus yang paling tahu ini tuh kenapa, ini tuh harusnya gimana, ada data kayak gini, oke perlindungannya gimana. Sekelas Kominfo nggak ngerti nge-backup itu kayak fail banget sih. Hola netizen yang tercinta, Pusat Data Nasional atau PDN terkena gangguan akibat serangan cyber ransomware. Menkominfo Budi Aris Setiadi mengkonfirmasi bahwa ada permintaan uang tebusan dari peretas. Sang peretas meminta uang tebusan sebanyak 8 juta US dollar atau 131 miliar rupiah kepada pemerintah Indonesia. Peretas menyatakan uang itu sebagai tebusan terhadap 210 data yang akan dikembalikan. Sebelumnya, Ketua BSSN Hinsa Siburian mengatakan serangan cyber tersebut terjadi di Pusat Data Nasional sementara yang lokasinya ada di Surabaya, Jawa Timur. Hinsa Siburian menyebut ini sebagai sebuah bentuk pembelajaran. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Bisa kerja nggak sih? Mungkin itu kata yang bisa kita ucapkan sekarang melihat fenomena pembobolan Pusat Data Nasional di Kominfo. Macan Asia gimana kalau data rakyatnya mudah dibobol bahkan dengan mudah minta tebusan? Ngeri nggak sih? Setuju dengan pernyataan Direktur Eksekutif SafeNet bahwa lumpuhnya PDN membuktikan pemerintah tidak memiliki komitmen dalam pembangunan infrastruktur digital. Ya sementara digitalisasi begitu masifnya, bahkan sangat cepat transformasinya. Ini bukan pertama kali terjadi loh hal-hal yang kayak gini. Meski secara kasus mungkin berbeda ya. Sebagai orang awam, saya tak paham soal virus ransomware dan seterusnya. Yang jelas, nilai kepercayaan publik terhadap pemerintah harusnya makin menguat, bukan sebaliknya. Data yang dipercayakan harusnya dijaga sebaik-baiknya oleh orang yang tepat dan bukan orang dengan kepentingan sesaat. Di mana Pusat Data Nasional sementara kita itu ternyata lagi dihack teman-teman ya, dengan hacker yang tidak dikenal ya, siapa ini, dari mana, dari negara mana. Yang jelas ini hacking tipe ransomware, di mana si hacker itu minta tebusan untuk bisa mengembalikan data pemerintah yang telah dikunci sama dia. Nah, gak tanggung-tanggung teman-teman, 130 miliar tebusannya teman-teman. Ngeri nggak itu? Gede banget ya teman-teman ya. Nah, jadi sebenarnya ransomware itu virus yang udah lama teman-teman. Tapi seiring berjalannya waktu kan makin lama hacker tuh makin pinter ya teman-teman. Kalau tim cyber security Indonesia nggak kalah pinter sama mereka, ya gini nih, mau nggak mau ya kita harus bayar 130 miliar nih untuk bisa dapetin datanya teman-teman ya. Ya menurut kalian, kira-kira kita bayar aja 130 miliar pakai uang rakyat ya, dari uang pajak kalian, atau orang IT-nya suruh mikir sampai botak ya teman-teman, supaya data itu bisa benar-benar balik tanpa harus ngasih tebusan ya teman-teman. Kalian pilih yang mana teman-teman ya? 130 miliar teman-teman, banyak itu. Atau yang paling keren lagi nih solusinya ya dari saya, pakai uang sitaan dari judi online ya. Setuju nggak? Komentar di bawah. Ya, Pusat Data Nasional terkena ransomware dan itu tidak bisa dipulihkan lagi. Dan yang terpenting itu ada di dalam Pusat Data Nasional itu data-data yang sangat penting seperti data kementerian, seperti data lembaga yang non-pemerintahan, dan juga data-data negara lainnya. Bahkan ada juga data pemerintahan daerah dan BUMN. Dan juga banyak data-data publik yang dapat diakses oleh masyarakat umum seperti data kependudukan, data statistik, bahkan ada juga data privat, data yang hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang berwenang seperti data kesehatan dan data keuangan. Layanan imigrasi pun juga turut terganggu seperti membuat paspor dan data-data lainnya. Tentu ini sangat merugikan negara dan masyarakat luas. Sampai-sampai Bu Sri Mulyani buka-bukaan soal anggaran Pusat Data Nasional yang diretas. Jadi Menteri Keuangan mengatakan bahwa telah menggelontorkan uang yang cukup besar untuk Pusat Data Nasional ini yang baru diretas. Jadi kesimpulan yang dapat diambil saat ini, seharusnya pemerintah harus terus melakukan improvisasi dan maintenance untuk Pusat Data Nasional ataupun pusat-pusat data lainnya, sehingga tidak terjadi lagi kejadian seperti ini dan seluruh data negara dan masyarakat luas dapat aman. Salam logika. Banyak orang yang bilang kalau suatu urusan diberikan kepada orang yang tidak mampu, kita memilih pemimpin yang tidak mampu, tunggu saja kehancurannya. Dan kata-kata tersebut hari ini terbukti gara-gara kita salah
milih pemimpin, dan pemimpin yang kita pilih itu salah juga memilih pembantunya. Pusat Data Nasional yang berisi data-data penduduk suatu negara yang notabene sangat penting habis bis diretas oleh hacker. Dan tahu apa yang dikatakan Pak Menteri tentang hilangnya data tersebut? Dia bilang kita tidak bisa ngapa-ngapain lagi, hanya pasrah saja. Sebelumnya juga dia memberikan saran kepada para hacker, katanya kalau bisa hacker jangan menyerang Pak Menteri. Yang kita omongin itu data-data penting negara loh Pak. Sekalipun Bapak mengundurkan diri dari jabatan Bapak sekarang, itu tidak cukup. Tidak bisa mengembalikan data-data yang penting. Kalau saja nih Pak, kejadian ini terjadi di Korea Utara, mungkin menteri di Korea Utara sudah sukarela terjun ke jurang di depan Kim Jong-un. Bapak mau mengundurkan diri, memang belum ada sih sejarahnya pejabat Indonesia yang rela mengundurkan diri. Tetapi Bapak bisa deh bikin rekor itu pecah Pak. Bosan gak sih dengar pemimpin ya di Indonesia ini kalau misalnya ada masalah ngomongnya tuh tata kelola. Kayaknya yang dia tahu tuh cuma tata kelola. Pelan tata kelola itu cakupannya tuh luas banget. Padahal yang ditanya apa, yang dijawab apa. Ya, udah jelas-jelas ini adalah permasalahan yang sangat fatal. Dimana backup data itu tidak ditemukan. Padahal sebenarnya kita nih ya, kalau gitu belajar apapun lah gitu ya, sejak mengenal yang namanya tuh komputer gitu, nge-save kayak gitu, backup itu tuh hal yang sangat krusial karena banyak hal yang bisa terjadi gitu, entah filenya hilang, entah filenya kena virus atau apapun. Maksud gue anak SD sekarang juga tahu sih. Tapi dari cuplikan yang tadi, yang paling gue seneng ya, kena savage banget bapak ini adalah karena video yang ini. Maksudnya Pak, kalau nggak ada backup sih itu bukan tata kelola sih Pak. Siap. Kalau alasannya, ini kan kita nggak hitung Surabaya Batam backup kan, karena cuma 2% kan. Ya berarti itu bukan tata kelola, itu kebodohan aja sih Pak. Iya. Punya data nasional dipadukan seluruh kementerian harusnya, untung katanya ada beberapa kementerian yang belum comply, belum gabung. Tuh, tanpa babi bu langsung bilang ini adalah kebodohan, bodoh. Kayak udahlah, gak usah pakai istilah sana sini, tinggal bilangin aja memang kami ini sudah tidak bukan generasi kami untuk ngurusin hal yang kayak gini. Kami sadar diri, kami mengundurkan diri, harusnya tuh kayak gitu. Karena gimana ya, maksudnya gue pernah bikin tuh VT kemarin. Gue bilang waktu pas lagi press conference kemarin, bukan gue mau ngomongin masalah generasi ya, tapi this is the thing that yang gak bisa lo deny, gak bisa lo sangkal gitu. Teknologi sama generasi, ya itu emang itu sangkut pautnya tuh ada gitu. Please lah, serahin aja sama anak-anak yang lebih muda, orang-orang muda yang ngerti, yang paham ini tuh harusnya gimana. Gua nggak tahu kementerian ini bekerja gimana ya. Banyak orang yang bilang bahwa jabatan-jabatan itu adalah titipan-titipan dari hasil terima kasih karena sudah mendukung saya, bla 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 bla. Gua nggak mau ngomong ke situ. Tapi kalau ada pemimpin ya di sebuah instansi yang dia cuma hanya ngomong kayak gini, gimana? Itu file-file itu udah di backup itu. Apa itu namanya yang di backup? Oh iya begini Pak. Ya soalnya katanya si B ini begini. Itu benar nggak? Oh iya. Oh katanya ada yang begini, ada yang baru ya. Coba dicek gitu. Kalau cuman taunya yang kayak gitu-gitu doang, mundur. Lu sebagai pemimpin di atas posisinya, lu tuh harus yang paling tahu. Ini tuh kenapa? Ini tuh harusnya gimana? Oh ada data kayak gini. Oke, perlindungannya gimana? Sekelas Kominfo nggak ngerti nge-backup itu kayak fail banget sih. Fail banget. Jadi kalau gua rasa udah deh Pak gitu. Mungkin udah saatnya ya Pak, udah saatnya. Dan tolong untuk yang nanti ya, yang punya wewenang untuk milih menteri, gue gak mau nyebut nama, tolong jangan pilih lagi yang generasi-generasi yang kagak ngerti ya. Coba background pendidikannya tuh apa, pilih yang ngerti, orang yang paham, yang kekinian sama
apapun yang urusan percyberan inilah gitu. Jangan cari orang yang gak ngerti. Udah tinggal gitu, basic kan, ya kan, basic kan. Gue nggak paham sih sama mindset dititip gitu, ini jadi menteri jadi apa, yang ahli carinya ahli. Duh, gemes gue. Ini orang-orang ini ya kalau nggak pada mengaku salah, ngundurin diri atau apa gitu ya. Terus tolonglah anak-anak muda nih yang pada jago banget. Gue yakin deh kalian yang sekarang lagi ada diem di kamar kalian dan kalian tertawa-tawa aja melihat ini, padahal ini ada sebuah solusi yang bisa ditawarkan. Buru-buru pada ngomong, buru-buru pada speak up. Ini tuh sebenarnya bisa dilakukan solusi begini. Mungkin aja lu yang bakal jadi menteri nanti, ya nggak?